Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis yaitu diagram yang menyajikan data dalam titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Titik-titik itu menyatakan nilai data yang dimaksud. Diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu dalam urutan waktu. Misalnya pertumbuhan bayi per bulan, angka kecelakaan lalu lintas per tahun, dan sebagainya. Sama seperti diagram batang, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis dibutuhkan sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatarnya itu menunjukkan waktu pengamatan dan sumbu tegaknya itu menyatakan nilai datanya. Contoh, diberikan data hasil pengukuran suhu tubuh seorang pasien COVID-19 selama 6 jam terakhir sebagai berikut. Ini disajikan dalam bentuk tabel. Kita lihat waktunya dari pukul 8 sampai pukul 13. Nah, ini akan kita sajikan ke dalam diagram garis. Pertama, kita buat dulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Kemudian sumbu mendatarnya ini kita bagi menjadi 6 bagian untuk menyatakan waktunya ya. Dari pukul 8 sampai pukul 13. Ini untuk waktunya. Kemudian untuk sumbu tegaknya ini juga kita bagi menjadi 6 bagian. Ini untuk menyatakan suhu tubuhnya. Baik, kita gambarkan dulu titik-titik yang menyatakan nilai datanya. Yang pertama untuk pukul 8 suhunya 37,8 derajat Celcius. Ini kita buat dulu garis bantunya. Perpotongan kedua garis ini, disitulah kita letakkan titiknya. Ini yang menyatakan datanya 37,8 derajat Celcius. Kemudian yang kedua untuk pukul 9 suhunya 37,9. Ini berarti agak naik sedikit sekitar di sini. Kemudian kita buat titiknya di perpotongan kedua garis bantunya ini. Demikian juga seterusnya pukul 10 suhunya naik 38,1. Berarti di atas 38. Kemudian kita gambarkan titiknya. Kemudian untuk waktu pukul 11 suhunya 37,7. Ini agak turun sekitar di sini. Kemudian kita gambarkan lagi titiknya. Pukul 12 suhunya 36,8. Ini turun lagi. Kita gambarkan titiknya. Pada pukul 13 suhunya menjadi 37,5. Berarti naik. Kita gambarkan titiknya. Nah, langkah terakhir adalah kita hubungkan titik-titik ini dengan garis sehingga terbentuklah diagram garisnya. Kita lihat pertama dari 37,8 ke 37,9. Kemudian kita hubungkan lagi ke 38,1. Kita hubungkan lagi ke 37,7. Kita hubungkan lagi ke 36,8 dan terakhir ke 37,5. Nah, demikianlah cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis. Contoh berikutnya, diberikan grafik yang menunjukkan banyak siswa kelas 7 yang mengerjakan tugas matematika melalui pembelajaran virtual
selama pandemi COVID-19. Kita lihat ini grafiknya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, pertemuan keberapa siswa paling sedikit mengerjakan tugas? Yang kedua, pertemuan keberapa siswa paling banyak mengerjakan tugas? Yang ketiga, pertemuan keberapa saja terjadi penurunan siswa yang mengerjakan tugas? Dan yang keempat, apa kesimpulan kalian tentang siswa yang mengerjakan tugas matematika dari pertemuan 1 sampai 10? Baik, kita jawab. Yang pertama yaitu siswa yang paling sedikit mengerjakan tugas yaitu pada pertemuan kalau kita lihat di grafiknya ini tentu yang paling rendah ya. Di sini yang paling rendah itu yaitu di pertemuan pertama. Jadi jawabannya langsung pertemuan ke-1 atau pertama. Pertanyaan kedua, siswa yang paling banyak mengerjakan tugas pada pertemuan pada grafiknya ini langsung kita lihat itu terjadi pada pertemuan ke-10. Jadi jawabannya langsung ke-10. Kemudian pertanyaan ketiga, pada pertemuan berapa saja terjadi penurunan siswa yang mengerjakan tugas? Kita lihat di grafiknya ini, yang pertama itu dari pertemuan keempat ke pertemuan kelima. Ini terjadi penurunan. Kemudian dari pertemuan 5 ke pertemuan 6 juga terjadi penurunan. Berarti terjadi penurunan siswa yang mengerjakan tugas pada pertemuan ke-5 dan ke-6. Berarti ada 2 kali terjadi penurunan. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu kesimpulan tentang siswa yang mengerjakan tugas dari pertemuan ke-1 sampai ke-10. Kalau kita lihat di sini dari grafiknya, secara umum kesimpulan yang dapat kita ambil adalah siswa yang mengerjakan tugas matematika itu mengalami peningkatan jumlah. Demikianlah pembelajaran kita tentang diagram garis. Semoga bermanfaat.